Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, siswa baru SMA Negeri 2 Tambak Boyo. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan atau waktu luang sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah, khususnya tata tertib siswa. Karena sebagai siswa baru tentu kalian harus mengerti, mengetahui tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Nah, tata tertib atau aturan itu disusun dalam rangka untuk mengatur agar kegiatan persekolahan berjalan dengan tertib, lancar, dan tercipta suasana yang kondusif. Tentunya tata tertib ini harus kita taati bersama, karena kalau aturan itu tidak kita taati, maka tentunya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Baiklah anak-anakku sekalian, tolong disimak baik-baik. Ada beberapa poin yang saya sampaikan tentang tata tertib, yaitu yang pertama tentang aktivitas persekolahan, kemudian yang kedua tentang kewajiban siswa, kemudian kegiatan keorganisasian, larangan siswa, sanksi siswa, dan juga hal-hal lain yang nanti akan disampaikan kemudian. Nah, tata tertib ini berlaku sejak kalian pertama kali masuk sekolah. Nah, karena saat ini kita masih dalam suasana pandemi dan bisa belum masuk sekolah secara sepenuhnya, tentunya tata tertib ini nanti akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baiklah, akan saya sampaikan yang pertama tentang aktivitas persekolahan, yaitu tentang masuk sekolah, masuk kelas, dan kehadiran siswa. Yang pertama, siswa harus datang ke sekolah maksimal 5 menit sebelum bel masuk berbunyi, dan petugas piket harus datang lebih awal. Nah, karena kita saat ini pembelajarannya tidak melalui tatap muka, maka siswa ya ikut kegiatan pembelajaran lewat WA kelas atau lewat aplikasi sekolah semacam Google Classroom. Kemudian siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas belum mendapatkan izin dari guru piket. Ini juga berlaku ketika tatap muka. Kalau saat daring, ya siswa yang datang terlambat tidak masalah karena tetap bisa mengikuti pembelajaran, hanya saja harus tetap mengisi kehadiran pada hari itu. Kemudian berikutnya, siswa wajib mengikuti pelajaran dan setiap ulangan yang diselenggarakan oleh sekolah. Apakah ulangan itu dalam bentuk tes tulis melalui tatap muka atau juga lewat daring, atau bisa dikerjakan dari rumah. Nah, apabila siswa tidak bisa hadir, baik itu nanti tatap muka atau daring, maka tetap harus ada izin atau pemberitahuan dari orang tua wali ke wali kelas. Dan ini hanya berlaku pada hal-hal yang sangat penting atau yang mendesak. Tentunya kita nggak boleh bolos seenaknya ya, karena nanti akan mengganggu kegiatan persekolahan. Nah, untuk berikutnya adalah tentang seragam sekolah. Seragam sekolah aturannya adalah sebagai berikut. Untuk hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih biru, sepatu hitam, kaos kaki putih. Untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik, bersepatu hitam, kaos kaki putih.
Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam pramuka. Sepatunya tetap hitam, kaos kakinya ganti hitam. Kemudian untuk seragam olahraga hanya dipakai untuk kegiatan olahraga, kerja bakti atau kegiatan lapangan. Nah, semua seragam itu wajib dilengkapi dengan atribut badge lengkap sesuai dengan kelasnya. Kemudian baju dimasukkan dan menggunakan sabuk hitam dengan identitas sekolah. Kemudian pada saat upacara bendera, setiap peserta wajib memakai seragam atribut lengkap, juga memakai topi dan dasi. Tentunya ini semua berlaku ketika kita sudah masuk dalam keadaan normal. Kalau dalam suasana daring ya bebas, kita di rumah tidak perlu pakai seragam. Untuk kewajiban siswa, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hormat, patuh dan sopan santun terhadap orang tua, guru dan karyawan, serta menghargai semua teman. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, kenyamanan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan menjaga fasilitas sekolah. Berikutnya, membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah, menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuatu yang melanggar atau yang dapat merusak nilai atau nama baik sekolah, termasuk juga nama baik orang tua kalian. Kemudian berperan aktif agar tata tertib dapat berjalan dengan baik. Berikutnya untuk kegiatan keorganisasian, semua kegiatan sekolah wajib diikuti oleh siswa, terutama kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan keorganisasian ada dua, yaitu di bawah naungan OSIS dan satunya adalah Dewan Kerja Galang SMP Negeri 2 Tambak Boyo. Nah, semua kegiatan itu dilaksanakan atas persetujuan atau sepengetahuan pembina kesiswaan, dalam hari ini adalah saya sendiri. Berikutnya adalah tentang larangan siswa. Siswa dilarang keluar kelas atau sekolah tanpa izin guru piket atau yang bersangkutan pada saat jam pelajaran berlangsung. Siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan atau aksesoris dan berdandan yang tidak sesuai dengan etika sekolah. Tentunya ini bagi yang putri ya, nggak usah pakai kalung, gelang yang berlebihan, nanti khawatir hilang. Kemudian berambut panjang untuk laki-laki tidak boleh, meniru model rambut yang tidak sesuai pelajar, potongan pang, kemudian dimodif dan lain-lain tidak boleh, disemir juga tidak boleh. Berkuku panjang, memakai cat rambut dan cat kuku bagi semua siswa. Nah, kalau ketahuan, guru berkewajiban menegur atau merapikan rambut siswa secara langsung dalam rangka pembinaan. Tidak boleh memakai tato, apalagi ini tidak boleh ya. Pakai kalung yang aneh-aneh bagi yang putra, gelang dan tindian bagi siswa putra. Guru juga bisa mengambil tindakan kalau menemukan siswa yang demikian. Kemudian yang kelima, memakai atau menggunakan HP pada saat pelajaran kecuali mendapat izin dari guru yang bersangkutan. Jika ditemukan siswa membawa HP pada saat pelajaran, maka guru atau piket berhak mengamankan, dan HP nanti harus diambil oleh orang tua siswa. Nah, sekarang ini kita belajar secara daring, otomatis harus menggunakan HP, sehingga peraturan ini untuk sementara bisa diabaikan. Atau pula nanti ketika kalian masuk kelas dan gurunya meminta untuk menggunakan HP untuk pembelajaran, maka juga boleh digunakan. Jadi tolong dipahami dengan baik, maksudnya tidak boleh menggunakan HP ini ketika pelajaran berlangsung secara normal, tidak menggunakan HP, atau pada saat pembelajaran siswa bermain HP seenaknya sendiri, ini yang tidak boleh ya.
Kemudian berikutnya adalah siswa dilarang bermain bola, ini terutama yang putra ya, selain di lapangan olahraga, karena seringkali kaca sekolah, kaca perpus, kaca kelas dan sebagainya rusak karena atau pecah karena main olahraga, main bola di dekat kelas atau tidak di lapangan. Siswa dilarang berada di tempat parkir kecuali saat memarkir dan mengambil kendaraan saat pulang. Tidak boleh cangkruk. Nanti akan disesuaikan atau akan dibuatkan tempat duduk di setiap kelas. Kemudian tidak boleh memarkir kendaraan tidak pada tempat parkir. Ini yang sering dilakukan. Berikutnya adalah menghidupkan mesin atau menaiki dan menggeber motor atau melayar-melayar ya ketika masih berada di dalam sekolah, baik saat masuk atau saat pulang. Yang paling baik adalah ketika memasuki gerbang sekolah, motor dimatikan kemudian dituntun menuju ke tempat parkir. Larangan berikutnya, siswa tidak boleh merokok dan atau membawa obat terlarang atau miras dan membawa konten pornografi atau kekerasan, terutama disimpan di HP-nya. Siswa juga tidak boleh berkelahi, main hakim sendiri apabila menemui persoalan antar siswa. Kalau ada apa-apa dengan temannya bisa diselesaikan dengan baik-baik, atau jika kesulitan bisa meminta bantuan wali kelas, guru BK atau guru yang lain. Siswa tidak boleh ikut geng, perkumpulan anak nakal atau anggota geng terlarang. Nanti akan segera ditindaklanjuti ke kepolisian kalau ada siswa yang begitu. Merusak fasilitas sekolah atau aksi vandalisme tidak boleh. Semua fasilitas yang ada di sekolah tidak boleh dirusak, baik itu sapu, sulak, lain-lain, apalagi fasilitas sekolah yang harganya lebih mahal, tidak boleh. Komputer dan sebagainya tidak boleh ya. Coret-coret bangku juga tidak boleh, apalagi yang lain. Nah, guru, wali kelas, BK, dan kesiswaan berhak untuk mendisiplinkan siswa sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kaidah pendidikan. Jadi meskipun ditertibkan tetapi juga tidak boleh seenaknya. Nah, sekarang kalau sudah ada kewajiban siswa, ada larangan siswa, sekarang hak siswa ya. Siswa juga punya hak. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, memperoleh pembelajaran di kelas. Jadi kalau waktunya pelajaran kok terus gurunya kosong, kalian berhak untuk meminta gurunya masuk ke kelas dan mengisi pembelajaran. Nah, kemudian siswa juga berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama antara siswa satu dengan yang lain. Tidak boleh didiskriminasi, nggak boleh dibeda-bedakan. Jadi kalau ada guru yang membeda-bedakan siswa, pilih kasih, siswa berhak untuk mengajukan keberatan atau protes. Nah, jadi itu haknya siswa ya. Jadi siswa juga punya hak untuk libur sesuai dengan tanggal libur. Siswa punya hak itu, kecuali jika nanti ada hal-hal khusus yang mengakibatkan hak itu tidak bisa dipenuhi, misalkan karena darurat atau kepentingan sekolah yang sangat penting. Siswa juga berhak mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mengikuti lomba-lomba, mengikuti kegiatan OSIS dan sebagainya. Semuanya siswa punya hak. Yang lain-lain juga nanti akan kita sampaikan. Nah, berikutnya adalah untuk sanksi siswa. Sebelum ke sanksi siswa, saya tambahkan hak lagi ya. Siswa juga berhak untuk meminta informasi tentang persekolahan, tentang pembayaran sekolah dan sebagainya. Kalau ada iuran-iuran yang sekiranya tidak jelas, misalkan loh ya, tapi insya Allah tidak ada, siswa juga boleh mempertanyakan itu kepada sekolah. Berikutnya adalah tentang sanksi siswa. Yang pertama, siswa akan diberi peringatan atau tindakan langsung ketika pelanggarannya tidak berat.
Kemudian kalau pelanggarannya berat, nanti akan dilakukan pemanggilan orang tua atau wali murid. Jika masih melakukan pelanggaran itu, maka akan diskorsing dalam waktu tertentu, tidak boleh masuk sekolah. Kemudian jika sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Dengan kata lain, siswa akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, berikutnya adalah siswa akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kalau pelanggarannya ringan, sanksinya juga ringan. Kalau pelanggarannya berat, sanksinya juga berat. Kalau pelanggarannya terkait dengan perbuatan kriminal, maka bisa saja dilaporkan ke pihak kepolisian. Jangan sampai tapi ini ya, jangan sampai terjadi, insya Allah, karena kalian, saya yakin anak-anak yang baik-baik semuanya, yang taat pada ajaran agama, juga pada aturan moral yang ada di masyarakat. Untuk sementara itu, materi tata tertib yang saya sampaikan silakan dicermati. Selain saya sampaikan melalui suara, nanti juga akan saya kirim file tata tertib sekolah agar bisa dipelajari dan juga bisa ditunjukkan kepada orang tua. Saya kira cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang perlu dipertanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup WA sekolah. Terima kasih, selamat belajar, semoga sekeluarga sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.